Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami, kelompok 8, ingin memaparkan hasil laporan dari wawancara pada PT Sumber Alvaria Trijaya Terbuka untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengantar manajemen dengan Ibu Ervina Maulida, SPD, MBA, selaku dosen pengampu. Saya Indiela Dwiyari sebagai moderator sekaligus pemateri pada presentasi hari ini. Oke, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memberi hasil analisis dari wawancara kami beberapa bulan yang lalu terkait materi presentasi kami yaitu sumber, model, dan tipe kepemimpinan dalam organisasi. Dan saya juga akan dibantu oleh dua teman saya, yaitu Amelia Pratiwi dan juga Reva Lazita. Oke, boleh di next. Oke, di sini kita langsung ngebahas analisis dan pembahasan aja ya. Boleh di next aja. Oke, yang pertama yaitu ada perencanaan strategis. Wawancara menunjukkan bahwa perusahaan menerapkan struktur organisasi fungsional. Dalam konteks ini, setiap departemen seperti pemasaran, keuangan, operasional, dan sumber daya manusia memiliki tanggung jawab yang jelas dan spesifik. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, setiap divisi dapat fokus pada tugas utamanya. Menurut Richard L. Duff pada tahun 2010, efisiensi operasional dalam organisasi fungsional diperoleh karena adanya spesialisasi dan pengelolaan sumber daya yang lebih optimal dalam setiap fungsi. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang kedua di sini ada keputusan operasional, yang mana pengambilan keputusan operasional pada PT Sumber Alvaria Trijaya Terbuka ini tidak selalu memiliki informasi yang lengkap untuk mengambil keputusan yang sepenuhnya rasional. Jadi mereka menerapkan administratif model of decision yang mana masuk dalam teori Richard Aldaf tahun 2010. Di sini keputusan operasional di Alfamart ini diambil dengan memantau situasi dan kondisi toko secara langsung. Misalnya terjadi lonjakan target sales penjualan di waktu tertentu. Pihak Alfamart akan menambah jumlah pekerja untuk melayani para pelanggan agar operasional di toko berjalan lancar. Lalu alasan lainnya itu agar tidak ada kesalahan selama bekerja karena para pekerja ini juga tetap berkomunikasi secara rutin dengan manajer area. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya ada struktur organisasi. Perusahaan ini menerapkan struktur organisasi fungsional, di mana setiap departemen memiliki tanggung jawab yang jelas, seperti pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi operasional melalui spesialisasi dan pengelolaan sumber daya yang optimal. Selain itu, perusahaan ini juga menekankan pentingnya tentang komunikasi yang efektif, terutama komunikasi vertikal antara tim lapangan dan manajemen pusat yang memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan juga responsif. Nah, selanjutnya itu gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan yang digunakan di PT Sumber Alvaria Trijaya Terbuka ini melibatkan tim dalam pengambilan keputusan. Jadi, pemimpin atau kepala tokonya ini rutin untuk mengadakan pertemuan untuk membahas tantangan dan mencari solusi secara bersama-sama dan menciptakan komunikasi terbuka dan hubungan yang baik antara pemimpin dan anggota tim. Menurut kami, gaya kepemimpinan yang digunakan itu model kepemimpinan kontingensi Fiedler. Nah, gaya ini tuh lebih berorientasi pada hubungan, membangun kerjasama tim, dan menciptakan rasa saling percaya. Nah, keberhasilan gaya ini bergantung pada struktur tugas yang jelas, namun dalam situasi tugas yang kurang terstruktur, perlu pengawasan lebih ketat untuk mencapai hasil yang optimal. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada motivasi karyawan. Nah, menurut kelompok kami, teori motivasi yang digunakan pada PT Sumber Alvaria Trijaya Terbuka ini adalah teori hierarki kebutuhan Maslow. Nah, hal ini dapat dilihat dari PT Sumber Alvaria Trijaya atau Alfamart ini memotivasi karyawan dengan memenuhi kebutuhan dasar melalui gaji yang sesuai dan jaminan sosial serta menciptakan lingkungan kerja yang aman. Nah, kebutuhan sosialnya juga dipenuhi melalui budaya kerja yang kolaboratif.
Lalu bonus, insentif, dan apresiasi diberikan untuk memenuhi kebutuhan penghargaan, sementara pelatihan berkala dan peluang promosi mendukung aktualisasi diri. Nah, strategi ini dapat meningkatkan motivasi, kinerja, dan kepuasan karyawan. Boleh di next. Selanjutnya ini ada pengendalian operasional. Perusahaan ini menerapkan sistem pengendalian operasional yang mencakup pemantauan penjualan harian, pengelolaan stok, dan evaluasi rutin terhadap standar layanan perusahaannya. Pengendalian yang efektif juga akan memastikan organisasi dapat beradaptasi, meminimalkan kesalahan, dan mengoptimalkan kinerja. Evaluasi dan umpan balik yang berkelanjutan menjadi bagian yang penting untuk menjaga kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Oke, next di sini yang ketujuh ada perubahan pengendalian. Yang mana perusahaan Alfamart ini menerapkan sistem pengendalian baru agar kinerja sumber daya pekerja dan operasional semakin meningkat. Jadi dengan mengimplementasikan teknologi baru, para pekerja bisa memantau alur penjualan dan juga stok penjualan secara lebih efisien. Selain itu, mereka menggunakan sistem manajemen yang terbilang lebih maju, sehingga memungkinkan para pekerja mudah untuk mengakses data secara real time dan selalu melakukan evaluasi secara berkala terhadap dampak perubahan yang terjadi. Jadi, dengan perubahan pengendalian ini, mereka juga bisa mengidentifikasi dan mengelola resiko sistem manajemen yang lebih canggih menjadi bagian integral agar terus bisa memastikan kepatuhan para pekerja terhadap regulasi perusahaan yang sejalan dengan tujuan strategisnya. Boleh di next? Nah, selanjutnya itu ada pola komunikasi. Nah, PT Sumber Alvaria Trijaya Terbuka ini menggunakan komunikasi ke atas atau upward communication, yaitu alur komunikasi dari karyawan ke manajer. Nah, contohnya itu adalah briefing rutin di mana karyawan ini melaporkan masalah atau memberikan saran perbaikan. Nah, kemudian adanya laporan penjualan harian dan mingguan juga dapat membantu manajer ini memantau perkembangan di toko. Nah, kemudian ada keluhan atau perselisihan ini dapat langsung disampaikan kepada manajer untuk solusi yang lebih cepat. Selain itu, informasi keuangan seperti pendapatan dan biaya disampaikan secara terstruktur. Dengan bantuan aplikasi dan grup chat, komunikasi menjadi lebih cepat dan mendukung keputusan yang efektif untuk kelancaran operasional. Boleh di next. Jadi yang terakhir ini ada penyesuaian perubahan, yang mana mengadopsi teknologi baru, PT Sumber Arvaria Trijaya Terbuka sangat memperhatikan perubahan yang terjadi secara internal maupun eksternal. Perusahaan harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan lingkungan, sehingga mereka melakukan update sistem dan alat baru yang dapat meningkatkan efisiensi kinerja selama operasional berlangsung dan juga memberikan pengalaman menarik untuk pelanggan. Contohnya ini kayak menerapkan sistem kasir digital dan aplikasi pemesanan online agar memudahkan pelanggan dalam memenuhi kebutuhan. Dalam penyesuaian ini yang terjadi dapat meningkatkan fleksibilitas para pekerja dalam merespon lingkungan bisnis dan juga kebutuhan internal yang berkembang. Boleh di next. Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Jadi, PT Sumber Alvaria Trijaya Terbuka atau Alfamart ini adalah toko retail terbesar di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1989. Perusahaan ini menggunakan struktur organisasi fungsional untuk efisiensi operasional dengan komunikasi vertikal yang efektif dan kepemimpinan partisipatif berbasis model contingency fielder. Nah, motivasi karyawan didukung strategi hierarki kebutuhan Maslow, seperti gaji, bonus, pelatihan, dan peluang karir. Pengendalian operasional mencakup pemantauan penjualan harian, pengelolaan stok, dan evaluasi layanan. Nah, untuk adaptasi, Alfamart ini mengimplementasikan teknologi baru dengan pola komunikasi ke atas untuk respon cepat terhadap perubahan. Itu saja, terima kasih. Oke, mungkin sekian dari presentasi analisis hasil dari wawancara kami. Mohon maaf untuk kurang lebihnya. Terima kasih.